Senyum sang penunggu nisan. Hujan baru saja reda ketika 4 mahasiswa jurnalistik, Raka, Intan, Bayu, dan Sari, berhenti di depan gerbang besi tua Taman Prasasti. Udara malam masih lembab, aroma tanah basah bercampur dengan wangi melati samar, yang entah dari mana asalnya. Gerbang berukir kolonial itu menjulang, cat hitamnya mengelupas, dan di baliknya tampak deretan nisan batu putih. Sebagian miring, sebagian patah. Patung malaikat berlumut berdiri kaku, seolah mengawasi siapapun yang masuk. Tempat ini beneran kayak dunia lain ya, gumam Sari sambil menggigil. Jaket tipisnya tak cukup mengusir hawa dingin. Bayu yang membawa kamera terkekeh, meski suaranya terdengar canggung. Makanya kita kesini, tugas artikel tentang urban legend kan? Kalau berhasil, bisa jadi tulisan paling heboh sekelas. Intan menatap gerbang itu lama. Ia sejak tadi diam. Wajahnya pucat. Aku masih gak yakin. Taman ini tutup jam 5 sore. Kita masuk jam 10 malam. Kalau ketahuan, bisa kena masalah. Raka sang ketua kelompok mencoba menenangkan. Tenang saja. Malam ini kita gak lama. Cuma foto, wawancara warga sekitar, terus keluar. Anggap aja riset. Namun bahkan suaranya sendiri terdengar ragu. Ada sesuatu di Taman Prasasti yang berbeda dari lokasi liputan biasanya. Bangunan kolonial di sekitarnya, pepohonan besar dengan akar menjuntai, dan nisan-nisan tua yang kabarnya sudah ada sejak abad ke-18. Semua menyatu menjadi atmosfer yang menekan. Mereka melangkah masuk melalui celah pagar yang sudah long. Begitu kaki mereka menjejak tanah pemakaman, udara berubah drastis. Suhu mendadak lebih dingin, dan hening menelan suara lalu lintas dari jalan raya di luar. Seolah mereka baru saja meninggalkan Jakarta dan memasuki dunia asing yang lebih tua. Lampu jalan yang seharusnya menyinari area taman padam hampir semua. Hanya menyisakan sinar redup kekuningan dari satu tiang jauh di tengah. Bayangan nisan dan patung malaikat memanjang di tanah, menyerupai siluet manusia yang membungkuk. Bayu menyalakan kameranya. Blitz pertama menyambar, memotret deretan batu nisan. Gila, artistik banget ya, kayak lukisan horor. Intan memeluk dirinya sendiri. Bukan artistik, serem. Aku dengar orang bilang di sini sering ada penampakan perempuan Belanda duduk di atas nisan. Katanya dia nungguin kekasihnya yang gak pernah datang. Raka terkekeh hambar. Ya elah, itu kan cerita warga buat nakut-nakutin turis. Tapi saat ia berkata begitu, matanya tak lepas dari patung malaikat terdekat. Cahaya rembulan menyorot wajah patung itu. Dan dia melihat ekspresinya terlihat berbeda dari tadi. Lebih muram, lebih hidup. Sari mendekat, suaranya bergetar. Kalian sadar nggak? Taman ini sunyi banget. Padahal biasanya malam di Jakarta ada suara motor, klakson, tapi di sini hampa. Keheningan itu memang aneh. Bahkan suara jangkrik pun lenyap. Yang terdengar hanya detak jantung mereka sendiri. Dan samar-samar langkah pelan dari arah lorong nisan. Dengar gak? Bisik Intan cepat. Mereka semua menegang. Langkah itu terdengar lagi, jelas seperti sepatu hak yang mengetuk lantai batu. Bayu menyorotkan kamera ke arah suara. Kosong, hanya deretan makam tua. Sebagian tertutup dedaunan kering. Gak ada siapa-siapa, kata Bayu. Meski suaranya parau. Tapi langkah itu berhenti begitu saja. Seolah tahu sedang diperhatikan. Raka menelan ludah. Oke, kita jangan buang waktu. Kita cari bagian tengah taman. Ambil beberapa foto, terus cabut. Mereka melanjutkan perjalanan melewati lorong nisan. Sesekali Bayu memotret patung malaikat.
dan blitz kameranya memantulkan bayangan yang membuat semua terlihat lebih ganjil. Di salah satu nisan berukuran besar, Sari berhenti. Tangannya menunjuk ke arah permukaan batu berlumut itu. Lihat, ada tulisan aneh. Mereka mendekat. Di atas nisan yang sebagian tulisannya sudah aus, ada coretan baru, seperti ukiran dengan bedah tajam. Huruf-hurufnya acak, tapi membentuk kata yang jelas terbaca. Jangan lari. Jantung Raka langsung berdegup lebih cepat. Bulu kuduknya meremang. Siapa yang iseng gini? Sari mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat pasi. Raka, aku rasa ini bukan coretan manusia. Angin malam tiba-tiba berembus, membuat daun-daun kering berputar. Dan di antara desir angin itu, samar-samar terdengar suara bisikan. Suara perempuan. Bisikan itu membuat mereka serentak saling pandang. Intan menggenggam tangan Sari sementara Bayu menempelkan kameranya ke dada, seolah benda itu bisa melindunginya. Ada yang dengar kan? Tanya Sari dengan suara hampir tak terdengar. Bayu mencoba mengabaikan rasa takutnya. Mungkin cuman angin. Namun Raka menggeleng. Matanya menyapu sekitar. Enggak, itu jelas suara perempuan. Keheningan kembali menyelimuti. Lalu suara hak sepatu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Seolah berjalan mengitari mereka. Senter ponsel Raka bergetar di tangannya. Ia menyinari nisan-nisan sekitar. Tapi hanya bayangan patung malaikat yang tampak. Salah satu patung tampak berbeda. Kepalanya sedikit menunduk. Padahal tadi ia yakin wajah patung itu menatap lurus. Patung itu, bisik Intan gemetar. Kalian lihat gak? Berubah posisi. Raka menelan ludah. Udahlah. Jangan halu. Namun, sebelum ia sempat menenangkan yang lain, Bayu mengambil foto patung itu. Blitz menyambar, dan layar kameranya menunjukkan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di samping patung malaikat, jelas ada bayangan seorang wanita berdiri, bergaun putih panjang, rambut terurai, wajahnya buram. Bayu terisak. Tadi gak ada orang, tapi di fotonya. Sari menutup mulutnya dengan tangan, air matanya jatuh. Ya Tuhan. Langkah itu kini terdengar di belakang mereka. Semua berbalik serentak, kosong. Tapi tanah di antara nisan tampak berdebu. Dan ada bekas jejak sepatu hak kecil yang masih baru. Seolah baru saja dilalui. Raka, Intan bersuara, kita harus keluar sekarang. Raka mencoba menguasai diri, meski napasnya berat. Iya, ayo balik. Mereka bergerak cepat menyusuri jalan setapak. Tapi, taman itu terasa semakin luas. Nisan-nisan tampak asing. Lorong-lorong bercabang membuat mereka seperti berputar di labirin. Lampu kuning yang tadinya terlihat di tengah taman kini hilang sama sekali. Bayu mengeluh, kok jalannya gak habis-habis? Perasaan tadi kita gak sejauh ini. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba mereka mendengar suara musik. Samar, seperti alunan musik klasik dari kejauhan. Nada sendu, lambat, namun jelas berasal dari dalam taman. Sari memeluk lengan Intan erat. Suara musik malam-malam begini. Raka memicingkan mata, menahan rasa panik. Itu mungkin rumah warga sekitar. Tapi suara itu jelas dari dalam sini, potong Bayu cepat. Kedengarannya makin dekat. Benar saja, nada suara itu semakin kuat. Sampai mereka bisa mengenali lagu klasik Eropa. Entah siapa yang memainkannya, tapi tiap nada terdengar penuh duka, membuat hati mereka semakin tercekik. Tiba-tiba, nada sumbang terdengar, keras sekali. Seolah dimainkan tepat di belakang mereka. Semua serentak menoleh.
Dan di salah satu nisan besar, duduk seorang wanita bergaun putih lusuh. Rambut panjang menutupi wajahnya, kepalanya menunduk. Astaga, jerit Sari. Wanita itu berhenti lalu perlahan mengangkat wajah. Dari balik rambut kusut, terlihat wajah pucat dengan mata kosong menatap lurus pada mereka. Senyum tipis merobek bibirnya. Tak wajar, terlalu lebar. Intan jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar hebat. Itu dia. Arwah Noni yang orang-orang ceritain. Wanita itu berdiri. Gaun putihnya berkibar meski angin tak bertiup. Ia melangkah maju. Dan anehnya, tiap kali kaki pucatnya menyentuh tanah, nisan di sekitarnya bergetar. Beberapa bahkan retak perlahan. Bayu mengangkat kamera dengan tangan gemetar, mencoba memotret lagi. Blitz menyambar. Ketika mereka melihat layar, wanita itu tidak hanya ada di depan mereka. Dalam foto, tampak puluhan sosok samar lain berdiri di atas nisan. Bayangan orang-orang berbusana kuno, tanpa wajah, seolah ikut menyaksikan. Kita nggak sendirian, bisik Bayu, suaranya patah-patah. Raka panik, meraih tangan Intan untuk menariknya berdiri. Cepet lari, jangan lihat ke belakang. Mereka berlari di lorong gelap, napas terengah, jantung berpacu. Namun suara hak sepatu itu mengikuti, semakin keras, semakin dekat. Menggema di telinga mereka, bercampur suara tawa lirih perempuan. Sari menjerit histeris. Dia ngikutin kita. Dan tepat saat itu, patung malaikat besar di depan mereka retak dengan suara keras. Kepalanya jatuh menghantam tanah, pecah berkeping-keping. Dari celah tubuh patung yang retak, tampak kabut hitam perlahan keluar, berputar lalu membentuk siluet manusia. Kabut hitam yang keluar dari patung malaikat itu melayang, berputar semakin cepat, lalu membentuk sosok manusia tanpa wajah. Bayang itu berdiri kaku di tengah jalan setapak, menghalangi mereka. Raka menghentikan langkah. Keringat dingin menetes meski udara terasa membeku. Jangan deket, teriaknya, meski suaranya sendiri bergetar. Bayu menyorotkan kamera dengan refleks, Blitz menyambar. Dalam layar, sosok itu tampak jelas. Seorang pria dengan seragam kolonial, wajahnya rata, hanya kulit putih polos tanpa mata, hidung, atau mulut. Tangannya terulur, seolah meminta mereka untuk berhenti. Ya Tuhan, bisik Intan, tubuhnya gemetar. Itu tentara Belanda. Tapi kenapa? Sosok itu mengeluarkan suara seakan berasal dari perut bumi. Perlahan, sosok lain muncul dari balik nisan. Bayangan buram wanita bergaun hitam, anak kecil membawa boneka, dan pria tua bertopi tinggi. Mereka berdiri diam, mengelilingi. Sari berteriak panik. Mereka mengepung kita. Raka, lakukan sesuatu. Raka mundur beberapa langkah. Otaknya berpacu mencari jalan keluar. Tapi jalan yang mereka lalui kini tertutup oleh bayangan arwah. Semua berdiri rapat, menatap tanpa mata. Tiba-tiba, suara alunan nada terdengar lagi. Kali ini keras, cepat, penuh amarah. Nada-nada menghantam telinga seperti palu besi, membuat kepala mereka berdenyut. Dan dari tengah kabut, muncul lagi wanita bergaun putih yang mereka lihat sebelumnya. Rambutnya terurai, wajahnya pucat dengan senyum menyeramkan. Ia berjalan perlahan. Langkahnya menggema jelas meski tanah basah menahan suara. Rambutnya bergoyang, memperlihatkan punggungnya. Semua serentak menahan napas. Punggung itu bolong, besar, hitam. Dagingnya terbuka seolah dilahap dari dalam. Ya ampun,
Sundel bolong, gumam Bayu, suaranya pecah karena ketakutan. Wanita itu mendekat, matanya kosong tapi senyumannya lebar. Kalian milikku, bisiknya. Suara serak bercampur gema. Sari menutup telinga, berteriak sekencang mungkin. Enggak, jangan dekat-dekat kami. Arwah-arwah di sekeliling mulai bergerak. Mereka tak lagi hanya berdiri, melainkan melangkah perlahan mendekat. Suara rantai, langkah kaki, dan bisikan dalam bahasa asing bercampur membuat udara semakin pekat. Raka memegang erat tangan Intan. Dengar aku, jangan lihat matanya, jangan lihat mukanya, fokus jalan ke arah gerbang. Tapi gerbang terasa jauh, seakan bergeser semakin menjauh tiap mereka melangkah. Bayu nekat mengangkat kamera lagi, merekam sambil mundur. Kalau kita mati malam ini, orang-orang harus tahu apa yang kita lihat. Bliss menyambar sekali lagi, tapi kali ini layar kamera menampilkan sesuatu yang membuatnya menjerit ketakutan. Apa itu? Apa itu? Dalam rekaman, ia tidak hanya melihat arwah-arwah yang mengepung. Ada dirinya, Raka, Intan, dan Sari. Tapi versi lain, tubuh mereka sendiri, pucat, berdiri di antara nisan, menatap kosong seakan sudah mati. Bayu menjatuhkan kamera, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kita udah mati di sini. Wanita bergaun putih itu mendekat, semakin mendekat. Kini hanya beberapa langkah lagi. Dari mulutnya keluar suara tawa panjang. Serak menggema di seluruh taman. Nisan-nisan bergetar, beberapa retak, dan patung malaikat di belakang mereka pecah berkeping-keping. Sari tersungkur, tak sanggup lagi berdiri. Aku gak kuat, aku gak bisa. Wanita itu mendekat, tangannya terulur ke arah Sari. Jemarinya panjang, kukunya hitam runcing. Raka berteriak, menarik Sari sekuat tenaga. Bangun, jangan biarkan dia sentuh kamu. Namun jemari pucat itu hampir menyentuh rambut Sari. Tiba-tiba lonceng tua berdentang. Suara berat itu menggema dari kejauhan, entah dari menara mana. Arwah-arwah berhenti bergerak. Wanita bergaun putih itu juga berhenti. Kepalanya menoleh ke arah sumber suara. Hening mencekam. Raka tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Ia menyeret Sari, berteriak pada yang lain. Sekarang! Lari ke gerbang, sekarang. Mereka berlari sekuat tenaga. Arwah-arwah itu mulai bergerak lagi. Kali ini lebih cepat. Suara langkah, bisikan, dan tawa mengikuti di belakang. Gerbang akhirnya terlihat. Gelap, tapi nyata. Mereka mendekat. Jantung berpacu. Tubuh hampir roboh. Dan tepat sebelum mereka mencapai celah pagar tempat mereka masuk, wanita bergaun putih itu muncul di depan mereka. Lebih cepat dari yang bisa dibayangkan. Senyum lebarnya makin mengerikan. Matanya kosong dan dari punggung bolongnya merembes cairan hitam yang menetes ke tanah. Ia berdiri, menutup jalan keluar. Wanita bergaun putih itu berdiri tepat di depan celah pagar, menghalangi jalan keluar. Senyum lebarnya seakan merobek wajah pucatnya. Sementara dari punggung bolongnya menetes cairan hitam yang menimbulkan bau busuk menusuk hidung. Raka mengangkat tangan, tubuhnya gemetar. Tolong, biarkan kami pergi. Sosok itu hanya miringkan kepala, matanya kosong menatap lurus pada mereka. Dari bibirnya terdengar suara serak. Pergi, kalian sudah menjadi bagian dari kami. Intan hampir pingsan, tubuhnya lemas. Bayu mencoba nekat, berhasil menerobos. Namun saat tubuhnya menyentuh sosok itu, ia terlempar keras ke tanah, seolah menabrak tembok besi. Darah keluar dari mulutnya, napasnya tersengal. Sari berteriak histeris, kita gak bisa keluar, kita terjebak. Raka panik,
Otaknya berputar cepat. Dan tiba-tiba, suara azan dari kejauhan terdengar. Samar, tapi cukup jelas menembus udara malam. Sosok wanita itu menegang, tubuhnya bergetar, senyumnya memudar, matanya berkedip untuk pertama kalinya. Arwah-arwah lain juga mulai kabur. Kabut mereka buyar, kembali menghilang ke nisan dan patung. Suara azan semakin kuat. Wanita itu mengeluarkan jeritan panjang, tajam memekakan telinga. Tubuhnya perlahan memudar, larut bersama kabut, dan dalam sekejap ia lenyap. Gerbang di depan mereka kembali tampak seperti biasa. Celah pagar terbuka lebar. Raka tidak menunggu. Ia memapa Bayu, menarik Intan dan menggenggam Sari erat-erat. Mereka menerobos keluar secepat mungkin. Begitu kaki mereka menjejak trotoar luar, udara kembali normal. Suara kendaraan terdengar. Lampu jalan terang dan Jakarta kembali hidup. Mereka berlari menjauh, tidak berani menoleh. Keesokan harinya, Bayu memeriksa kamera. Semua foto yang ia ambil kosong. Hanya nisan, patung, dan kabut. Tidak ada satupun sosok yang mereka lihat malam itu. Namun di satu foto, tepat di belakang mereka, ada bayangan samar. Seorang wanita bergaun putih sedang duduk di atas nisan, tersenyum, menatap lensa kamera. Bayu gemetar hebat, lalu menutup kamera. Ia bersumpah tak akan pernah kembali ke Taman Prasasti. Namun sejak malam itu, mimpi buruk menghantui mereka. Raka sering mendengar suara hak sepatu mengikuti langkahnya setiap pulang malam. Intan melihat bayangan patung malaikat menoleh setiap kali ia melewati cermin. Sari bermimpi tentang alunan musik yang selalu terdengar. Dan Bayu menghilang seminggu kemudian. Kamera yang ia bawa ditemukan tergeletak di kamarnya dengan foto terakhir gambar Taman Prasasti. Gelap, kosong,